Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis kapal yang sering kita jumpai di perairan Indonesia. Yang pertama ada kapal feri. Kapal feri yang mengangkut penumpang dalam jumlah kecil dan rute pendek. Itu merupakan contoh kapal feri seperti di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Itu merupakan rute jangka pendek, paling rate antara 1-2 jam saja. Yang kedua ini kapal pesiar. Kapal pesiar itu kapal yang mengangkut penumpang dalam jumlah besar dan rutenya sangat jauh. Biasanya kapal pesiar ini antar negara atau kapal wisata. Di dalamnya banyak sekali fasilitas seperti kolam renang, area atraksi, gym, bahkan juga ada tempat untuk jogging. Itu tiket mahal sekali untuk kapal pesiar. Dan selanjutnya di sini ada kapal penumpang. Kapal penumpang itu kapal yang digunakan khusus untuk mengangkut orang atau bisa juga untuk mengangkut mobil atau motor serta kendaraan kecil lainnya. Jadi kapal penumpang ini rutenya biasanya kalau di Indonesia antar pulau seperti Jawa Kalimantan, Jawa Sulawesi, dan untuk tiket relatif lebih murah. Perbedaan dari kapal feri, kapal pesiar, dan kapal penumpang itu, kalau kapal feri itu jumlahnya kecil, kalau kapal pesiar itu antar negara dalam jumlah besar. Kapal penumpang ini merupakan kapal yang jumlahnya sedang dan bisa mengangkut mobil atau motor. Untuk perbedaan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kapal Roro. Kapal Roro ini merupakan kapal untuk jarak jauh, tetapi dikhususkan untuk mengangkut kendaraan, mobil, motor, alat berat yang ringan, contohnya kayak bego, stone, ya gitu. Dan juga kapal ini tidak melayani penumpang. Dan yang selanjutnya ada kapal kontainer. Kapal kontainer yang digunakan khusus untuk mengangkut barang berbentuk kontainer. Jadi barang dimasukkan ke kontainer, nanti diangkut dengan kapal kontainer. Jadi kapal ini khusus untuk barang yang berbentuk kontainer, baik full container load ataupun less container load (LCL). Dan yang selanjutnya di sini ada kapal curah. Kapal untuk mengangkut barang curah dalam jumlah besar. Jadi kapal curah ini khusus untuk barang-barang yang curah. Dan kapal ini dilengkapi kren untuk membantu membongkar atau memuat. Dan kapal ini biasanya untuk rute itu rute jauh. Rute pendek juga ada, juga bisa, tapi untuk rata-rata biasanya rute jauh. Untuk selanjutnya yaitu kapal tanker. Kapal untuk mengangkut muatan yang berbentuk cair. Jadi contohnya seperti biosolar, bahan bakar lainnya, oli atau apa, itu masuk ke dalam kapal tanker. Nanti digunakan bongkarnya itu menggunakan pipa. Jadi kapal tanker ini berfungsi utamanya yaitu untuk mengangkut muatan dalam bentuk cair. Dan selanjutnya adalah tongkang. Tongkang ini kapal yang berbentuk kotak persegi, tidak bermesin, tetapi mampu menampung muatan dalam jumlah yang besar. Contohnya bisa pasir, batu bara, kayu, bahkan tongkang ini bisa mengangkut kontainer. Jadi apa yang di kapal curah itu bisa diangkut di tongkang dalam jumlah muatan yang sangat besar. Untuk selanjutnya yaitu kapal tunda. Kapal tunda atau takbut, kapal kecil yang digunakan sebagai pembantu kapal lain
atau sebagai penarik tongkang. Jadi tongkang yang tadi ditarik oleh takbut, atau takbut ini bisa untuk satu, biasanya digunakan untuk nyandarin kapal, membantu untuk nyandarin kapal. Jadi takbut ini secara fungsi ya untuk penarik tongkang, atau bisa juga untuk pembantu kapal lain. Contoh di Pontianak, takbut digunakan untuk menarik kapal yang kandas itu. Oke, dan selanjutnya adalah kapal perang, kapal yang digunakan untuk kepentingan militer. Jadi kapal untuk pertahanan Republik Indonesia yang dioperasikan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut. Kapal ini untuk ketahanan, untuk peperangan, khususnya di area laut.